Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar mengenai dioda zener dan prinsip kerjanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita bandingkan terlebih dahulu apa itu dioda konvensional dan dioda zener. Tampak di sebelah kiri, di sini adalah simbol dari dioda konvensional. Dioda yang sering kita jumpai, yang pada umumnya kita gunakan sebagai penyarah gelombang AC dalam rangkaian satu daya, power supply, maupun dalam rangkaian-rangkaian yang lainnya. Sebagai dioda konvensional, dioda ini dirancang hanya dapat beroperasi secara bias maju atau forward bias. Jadi dioda ini pada umumnya dapat mengalirkan arus listrik secara bias maju dari anoda ke katoda. Jadi secara bias maju ya teman-teman, di sini arus forward bias. Jadi dioda konvensional ini hanya bisa mengalirkan arus listrik secara bias maju dari anoda ke katoda. Lain halnya dengan dioda zener. Dioda zener ini dirancang dapat beroperasi secara bias maju dari anoda ke katoda, sebagaimana halnya dengan dioda konvensional dari anoda ke katoda. Daya di sini adalah arus forward biasnya, dan juga bisa beroperasi secara bias mundur atau secara terbalik ya teman-teman. Jadi dioda zener ini dapat bekerja secara bias maju maupun bias mundur secara terbalik dari katoda ke anoda. Dalam mode bias mundur, dioda zener ini memiliki apa yang dinamakan dengan breakdown voltage atau tegangan tembus dalam bahasa Indonesianya. Besar dari tegangan tembus ini bervariasi antara 3 volt hingga 70 volt. Katakanlah di sini adalah 12 volt. Jika kita menggunakan dioda zener dalam mode terbalik secara bias mundur, katakanlah di sini kita memiliki 12 volt, maka dioda zener di sini akan memberikan tegangan output sebesar 12 volt juga. Oke teman-teman, untuk memahami lebih lanjut, marilah kita lihat contoh berikut ini. Di sini terlihat sebuah rangkaian dioda zener yang dihubungkan dengan resistor dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Pada contoh kali ini katakanlah di sini kita memiliki tegangan tembus dari dioda zener adalah 5 volt dan resistor sebesar 1 kilo ohm. Dan di sini sumber tegangan, misalkan di sini kita berikan sebesar 3 volt. Berapa tegangan output dari dioda zener ini? Di sini karena tegangan sumber ini lebih kecil daripada tegangan zener, ini ya teman-teman ya, tegangan sumber ini lebih kecil daripada tegangan zener, maka arus yang mengalir di sini adalah 0. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian ini adalah 0. Jadi rangkaian ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Karena tidak ada arus yang mengalir, maka tegangan di sini, tegangan pada resistor adalah 0 volt. Tegangan output pada zener akan terbaca sebesar 3 volt. Sama seperti dengan tegangan sumber ya teman-teman, karena tegangan sumber lebih kecil daripada tegangan zener. Jadi V outputnya terbaca 3 volt. Oke, mari kita lihat contoh selanjutnya. Misalkan di sini dioda zener memiliki tegangan tembus sebesar 5 volt, resistor sebesar 1 kilo ohm, dan tegangan sumber kita naikkan menjadi 12 volt. Berapa tegangan output dioda zener ini?
arus mengalir dari positif ke negatif. Karena tegangan sumber lebih besar daripada tegangan sender, maka dioda sender dapat mengalirkan arus listrik, sehingga V output di sini adalah 5 volt. Jadi rangkaian ini dapat bekerja karena tegangan sumber lebih besar daripada tegangan sender. Jadi di sini tegangan yang mengalir pada resistor atau tegangan resistor ini adalah sebesar 12 volt dikurangi 5 volt. Jadi di sini adalah 7 volt. Jadi tegangan yang mengalir melalui resistor dan dioda sender kalau dijumlahkan adalah sama dengan tegangan sumber, yaitu 12 volt. Karena tegangan sumber ini lebih besar daripada tegangan sender, maka arus dalam rangkaian ini adalah 12 volt dikurangin 5 volt dibagi 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Nah, di sini sama dengan 7 dibagi 1000. Sini sama dengan 0,007 ampere. Jadi arus yang mengalir ke sini adalah sebesar I sama dengan 7 miliampere. Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh berikutnya. Bagaimana kalau tegangan sumber ini kita naikkan lebih tinggi lagi? Berapa tegangan outputnya dari sender ini? Di sini tegangan sendernya adalah 5 volt, resistornya adalah 1 kilo ohm, dan tegangan sumber tadi adalah 12 volt. Sekarang kita coba naikkan menjadi 20 volt. Sekali lagi arus mengalir dari positif ke negatif. Karena tegangan sumber lebih besar daripada tegangan sender, maka tegangan output di sini adalah tetap 5 volt ya teman-teman ya. Sedangkan arus yang mengalir adalah tegangan sumber 20 volt dikurangin tegangan sender 5 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 15 dibagi 1000 sama dengan 15 miliampere. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian ini adalah 15 miliampere. Jadi dapat dilihat dari contoh sebelumnya, apabila tegangan sumber ini lebih besar daripada tegangan sender, maka tegangan output ini sama dengan tegangan sender. Jadi di sini sesuai dengan fungsi dari dioda sender, bahwa dioda sender ini dapat berfungsi sebagai pengatur tegangan, karena dioda sender dapat memberikan tegangan yang relatif konstan, dengan catatan, dengan syarat bahwa tegangan sumber lebih besar daripada tegangan sender. Oke teman-teman, sampai sini dapat dipahami ya. Oke teman-teman, mari kita lihat contoh berikut ini. Bagaimana tegangan output yang diberikan dioda sender bila ada dua dioda sender yang dirangkai secara seri seperti ini. Di sini katakanlah di sini dioda sendernya adalah 5 volt yang diseri dengan dioda sender 5 volt. Dan resistor di sini sama 1 kilo ohm. Tegangan sumber sama tadi 20 volt. Jadi berapa tegangan output di sini teman-teman ya? Karena dioda sender ini dihubungkan secara seri, nilai tegangannya bisa dijumlahkan. Jadi 5 plus 5 sama dengan sini adalah 10 volt. Karena tegangan sumber ini lebih besar daripada tegangan jumlah dari tegangan sender, maka tegangan output di sini sama dengan 10 volt. Kemudian berapa arus yang mengalir? Arus yang mengalir dalam rangkaian ini berapa? Kita dapat menghitungnya seperti tadi ya teman-teman. Jadi I dalam rangkaian adalah 20 volt dikurangin 10 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 10 per 1000 ohm. Sini arusnya sama dengan 0,01 ampere atau 10 miliampere.
Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian ini adalah 10 miliampere. Oke teman-teman, paham ya teman-teman. Nah, di sini berapapun dioda sender yang dirangkai secara seri seperti ini, maka akan memberikan tegangan output sama dengan jumlah dari tegangan sender itu sendiri. Jadi dioda sender ini sangat baik digunakan sebagai penstabil tegangan atau voltage regulator dalam rangkaian catu daya atau power supply. Oke teman-teman, mari kita lihat contoh selanjutnya. Oke, tampak di sini sebuah rangkaian dioda sender yang dihubungkan secara khusus seperti ini teman-teman. Nah, di sini dioda sender yang dioperasikan secara bias terbalik dari katoda ke anoda dan dihubungkan dengan sebuah resistor dan sumber tegangan. Oke, di sini kita contoh dioda sender misalkan 5 volt. Di sini tegangan tembus dari dioda sendernya adalah 5 volt dan resistor 1 kilo ohm. Sumber tegangan adalah 12 volt. Nah, di sini berapa tegangan output yang diberikan oleh dioda sender ini? Kita kembali lagi pada prinsip kerja dari dioda sender ini yang dipasang secara bias terbalik adalah dioda sender yang dipasang secara bias mundur seperti ini memiliki tegangan breakdown atau tegangan tembus sebesar 5 volt. Di sini adalah 5 volt. Maka Vout atau tegangan keluar di sini setelah melalui dioda sender adalah tegangan sumber dikurangin dari tegangan sender itu sendiri. Tegangan sumber 12 volt dikurangin dari tegangan tembusnya. Di sini adalah 5 volt. Maka tegangan outputnya adalah 7 volt. Jadi teman-teman, di sini karena tegangan tembus di sini adalah 5 volt, maka tegangan yang dikeluarkan dari dioda sender ini merupakan selisih dari tegangan sumber dan tegangan sender. Jadi di sini adalah 7 volt. Kalau misalkan di sini tegangan sendernya adalah 10 volt, maka tegangan outputnya adalah selisihnya. Jadi tegangan adalah 2 volt. Nah, demikian seterusnya ya teman-teman ya, dengan syarat tegangan sumbernya lebih besar daripada tegangan sender. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tutorial kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan komen di bawah. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Nantikan tutorial selanjutnya. Wassalam.